membangun karya anak Tiasing Sesomo. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan itu untuk membahagiakan orang lain. Kalau dalam pengaryaan itu mengikuti ritme alam, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dalami di situ, tetap nggak bisa jauh dari aset-aset kekayaan alam sekitar itu. Pamor itu nggak jauh juga dari karakter manusia. Jadi bagaimana kita juga bergerak atau melangkah itu dari dalam, dan kalau ditarik dalam bahasa keestetikaan gitu ya, menurutku itu estetika alam yang dimana material dan cipta rasa karsanya dari empunya itu melebur antara material, rasanya orang yang membuat, dan itu menjadi sebuah karya yang agung. Itu karya ketika aku perjalanan di pantai selatan, dan di situ merasakan keindahan dari dalam ya, melihat batu pun hidup gitu. Ya sama seperti halnya manusia gitu, mereka ya juga bernafas, merenung, sembayang gitu. Pantai, ombak pun sama, keseimbangan yang antara manusia dengan alam lagi gitu. Energinya itu tak gambarkan juga ada pusaka di atasnya itu. Dia dengan berdiri itu menjaga keseimbangannya di atas batu itu. Tarinya juga cakrawala. Bagaimana juga akhirnya alam itu menyinari atau memberikan cahaya hidup kepada manusia gitu. Jadi ya kita membaca lagi gitu. Kita nggak bisa jauh dengan alam, dan alam itu sejatinya guru gitu, guru sejati gitu. Untuk saat ini kan aku lebih fokus di karakter. Sebelumnya kan aku di graffiti main style, jadi karakter yang saya bikin itu ungkapan emosional aja sih. Jadi kayak kalau lihat di karyaku kadang kelihatan seperti teriak, seperti diem, seperti dia baru marah atau nangis juga. Jadi sesuai dengan mood aja sih. Sebenarnya berawal dari desain sih sebenarnya. Desain dari SMP, terus mulai tertarik di street art dulu karena ikut lomba mural dulu di Bantul. Kenal sama teman-teman street art juga. Teman-teman street art di Jogja lebih ke yang graffiti, jadi banyak bikin karya graffiti mulai dari SMA itu sih. Pamor sendiri menurut aku lebih ke personality sih mas. Jadi aku ingin membuat suatu karya yang ya mungkin terlihat sakral, tapi juga nggak yang kelihatan mistis atau gimana, atau maksudnya kayak cenderung ke hal-hal yang mistis kayak gitu. Jadi lebih ke yang tak bikin yang lebih fun, cuman kesakralannya masih ada. Kemudian saya aplikasikan di musik atau di ilustrasi saya. Jadi untuk proses kreatifnya hanya kerangka berpikir saya aja untuk sebuah ide. Ketika itu tidak bisa dituangkan di sebuah karya kanvas ataupun ilustrasi, saya masukkan ke seni musik saya. Karena waktu kecil saya sering membuka buku ensiklopedia, jadi di sana itu ada berbagai macam
ilustrasi atau gambar-gambar tentang hewan dan tumbuhan, sehingga itu secara tidak langsung di alam bawah sadar saya terbawa sampai saat ini, hingga ketika saya melukis atau menggambar ilustrasi saya harus berwujud karena itu merupakan perwakilan dari narasi yang ingin saya sampaikan. Jadi melalui objek-objek yang mungkin jika digabungkan menjadi surrealis lah. Setiap empu atau pembuat keris itu pasti mempunyai jiwanya sendiri, dan di sana pamor-pamor yang dihasilkan pun sebenarnya dari ikhtiar si empunya untuk menciptakan sebuah hasil karya yang benar-benar mereka jiwai dan mereka puas. Jadi saya sendiri hanya mengambil filosofinya aja. Ketika kita berproses untuk lebih konsisten dan kita tekuni dan kita menjiwai dalam bidang tersebut, kita akan secara tidak kita sadari akan membentuk atau menghasilkan sebuah karya yang tidak bisa ternilai di situ. Kalau sebenarnya aku kan lebih ke letter ya, font ya. Kalau eksplorasinya kadang di media lain, aku tetap mainnya main font, aku kasih tambahan grafik atau tambahan karakter, entah itu figur orang atau entah itu kartun dan lain-lain kayak gitu. Cuman kalau aku kadang referensi juga berasal dari buku juga. Kadang aku kan suka beli buku ini, buku-buku desain atau buku typeface atau buku-buku tentang graffiti atau entah buku seni juga, dan lihat-lihat visualnya kayak apa sih, stylenya kayak apa. Kadang dari situ aku mix gitu loh jadi satu dan menjadi sebuah karya kayak gitu. Emang dasarnya suka menggambar ya dari kecil ya, suka menggambar, terus kemudian di bangku SMP sudah suka mulai mencoba spray paint tuh pertama kali, terus mulai gambar di jalan. Setelah itu masuk SMK, lebih tepatnya ke sekolah seni juga, pindah sekolah seni. Akhirnya dari situlah kita ketemu teman-teman yang punya hobi sama, terus punya passion sama. Dari situ mulailah proses berkaryaku sampai saat ini masih terus terjaga. Sebenarnya kalau pamor kan karya seni yang dibikin dengan besi ya, atau besi putih ya. Cuman kan kalau menurutku pamor tuh bisa juga keindahan atau kemewahan dan juga personal lah, pribadi lah kan, karena setiap orang tuh pasti punya pamornya masing-masing tuh kayak gitu. Dan ini menariknya dari setiap orang yang berbeda-beda pamornya dan latar belakangnya menjadi satu dan jadi satuan kebudayaan, dan itu adalah budaya Jawa itu sendiri dan kita orang Jawa kayak gitu.